Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, dan malam bagi yang menyaksikan pagi, siang, sore, dan malam ya. Oke, baiklah. Ini kita minggu kedua ya. Di mana minggu kedua ini kita akan membahas model proses waterfall. Di mana model proses waterfall ini tentu paling banyak digunakan ya dan paling umum digunakan dalam metode pengembangan sistem informasi. Nah, sumber yang akan saya ambil pada minggu kali ini berdasarkan Roger Pressman, ini tahun 2010 ya. Oke, kita lanjut. Apa itu model waterfall? Nah, menurut Pressman tadi tahun 2010 halaman 39, model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis berurutan dalam membangun software. Nah, model ini juga melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan yang disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui ini pun harus menunggu ya selesainya tahap sebelumnya ya dan sejalan dengan berurutan. Nah, oke. Nah, sejarahnya ini di awal ditemukan oleh Winston W. Royce ya pada tahun 1970. Dia menulis sebuah artikel ilmiah yang berisi pandangan pribadinya pada pengembangan perangkat lunak ya. Nah, pada paruh pertama dari artikel tersebut ia membahas sebuah proses yang disebut megah. Ya. Dia bahkan menggambarkan sosok model dan lain yang menunjukkan mengapa hal itu tidak bekerja. Karena persyaratannya ini selalu berubah, changings ya. Nah, model ini kemudian disebut adalah air terjun atau waterfall. Air terjun, waterfall. Ya kan, benar kan? Waterfall. Harusnya air jatuh deh. Sama-sama aja. Nah, dia menggunakannya sebagai contoh dari proses yang sama sekali tidak bekerja. Bingung ya? Nah, di paruh kedua, artikel tersebut ia menggambarkan proses berulang-ulang bahwa ia dianggap jauh lebih baik. Nah, nama model ini sebetulnya adalah linear sequential model ya. Nah, atau model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau model waterfall. Nah, model ini sering dianggap kuno ya. Tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam SE atau software engineering. Nah, walaupun kuno masih bisa dipakai. Nah, sifat-sifat model waterfall sendiri, pertama, ketika problem muncul, maka proses berhenti, ya, karena ini tidak dapat menuju ke tahapan selanjutnya. Ya ibaratnya mau muncul nih problem, kan waterfall kan jatuh gitu kan. Nah, kalau ini berhenti, ya udah dia nggak bisa lanjut ke tahapan selanjutnya karena ini belum selesai, ya. Terus karena pendekatannya secara sequential, maka setiap tahap ini harus menunggu. Jadi yang tahap-tahap sebelumnya ini harus nunggu dulu yang di atas, ya, hasil dari tahap sebelumnya. Nah, terus partisi project ke stage ya yang berbeda tidak fleksibel. Jadi antara partisi proyek yang ke stage ini berbeda yang tidak fleksibel ya. Nah, ini model waterfall ya. Bisa dari di layar Anda. Yang pertama adalah communication. Di sini ada project imitasi ya. Di kasaran lah ya sketchnya. Terus ada requirement gathering, pengumpulan syarat-syarat ya. Terus evidence atau kebutuhan ya. Nah, baru dari communication ini turun ke planning. Nah, dari planning kita akan mengestimasi, membuat jadwal, scheduling, terus men-tracking ya. Nah, di sini kalau kita sudah membuat selesai planning, baru kita ke modeling ya. Nah, dari modeling baru kita bisa menganalisis, mendesain. Nah, ini belum selesai. Kita akan bisa lanjut ke construction. Nah, kalau sudah selesai baru kita masuk ke construction, baru masuk ke coding dan testing, ya, uji. Nah, baru dari construction kita masuk ke deployment, yaitu dalam tahap pengembangan ya. Ada delivery, support, ada feedback dan segala macamnya ya. Nah, kita bahas satu-satu untuk communication atau komunikasi. Nah, langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software ya dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan customer.
maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, artikel maupun dari internet ya. Nah, selanjutnya ke planning atau perencanaan. Jadi proses planning ini merupakan lanjutan dari proses communication atau analysis requirement. Jadi tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan ini sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Nah, selain itu juga penjadwalan dan proses pengerjaan juga ditentukan pada tahap ini. Nah, next adalah modeling. Nah, modeling yang belengkak-lengkok itu bukan ya, ini pemodelan. Kita atau mendesain atau jadi kemudian mulai masuk dalam tahap perancangan, memodelkan ya, di mana perancangan menerjemahkan kebutuhan sistem ke dalam representasi untuk menilai kualitas sebelum tahap selanjutnya dikerjakan atau sebelum dibuat coding. Nah, tahap ini lebih difokuskan pada atribut program, misalkan struktur data, ya, arsitektur perangkat lunak, hingga sampai ke detail prosedur. Nah, lanjut kita masuk ke construction atau konstruksi atau pembangunan. Nah, dalam constructions ya, ini merupakan proses pembuatan kode atau coding ya. Jadi pengodean atau merupakan penerjemah ya. Desain ini dalam bahasa yang bisa dikendalikan oleh komputer. Nah, programmer sendiri ini akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Jadi tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software. Jadi artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahap ini ya. Nah, selanjutnya next adalah kita masuk ke stage deployment atau pengembangan lah sebetulnya deploy ada penyebaran sama aja sebetulnya. Jadi tahapan ini bisa dikatakan final ya dalam suatu pembuatan software atau sistem. Jadi setelah melakukan analisis, desain dan pengodean, maka sistem yang sudah jadi akan digunakan oleh user, kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala atau maintenance ya. Nah, untuk selanjutnya kelebihan model waterfall ini apa saja sih? Pertama, semua kebutuhan sistem ini dapat didefinisikan secara utuh, eksplisit dan benar di awal proyek. Maka SE-nya ini atau sama engineering ini dapat berjalan dengan baik dan tanpa masalah. Ya. Nah, setiap anggota dalam software engineering ini mengetahui secara pasti apa yang harus dikerjakan dan kapan harus diselesaikan. Nah, yang selanjutnya adalah mudah dalam implementasi karena pada setiap implementasi telah dilakukan uji coba terhadap setiap bagian dari program. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi pengembangan sistem sangat terorganisir karena pada setiap tahap ini harus diselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke tahap berikutnya ya. Nah, kekurangannya pun ada karena apa? Tidak ada yang sempurna. Cie. Nah, untuk kekurangannya sendiri ini pengguna sulit untuk menuangkan ide ya maupun kebutuhan pada awal pembuatan sistem. Nah, apabila terjadi perubahan maka model ini tidak bisa digunakan. Nah, perlunya manajemen yang baik karena proses pengembangan ini tidak dapat diulang-ulang ya dalam suatu proses perancangan dalam menghasilkan suatu produk ya. Misalkan aplikasi. Nah, jadi apabila dalam satu proses seperti perancangan tidak selesai tepat waktu, ya, maka akan mempengaruhi keseluruhan prosesnya. Ya, terus membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena model ini bersifat sequential, ya. Nah, jadi kapan nih Pak, misalkan waterfall ini akan digunakan? Yang pertama, ketika semua persyaratan atau requirement ini sudah dipahami dengan baik di awal pengembangan. Jadi nanti misalkan ada penambahan di tengah-tengah ini tidak dianjurkan ya. Nah, terus yang kedua definisi produk ini stabil dan tidak ada perubahan. Nah, tidak ada perubahan saat pengembangan untuk alasan apapun ya. Misalkan perubahan eksternal, perubahan tujuan, perubahan anggaran, maupun perubahan teknologi. Di-cut itu semua ya. Jadi untuk itu teknologi yang digunakan pun harus dipahami dengan baik ya. Nah, yang terakhir menghasilkan produk baru ya atau versi baru dari produk yang sudah ada. Misalkan jika menghasilkan versi baru maka sudah masuk incremental development yang setiap tahapnya sama dengan waterfall kemudian diulang-ulang ya. Nah, jadi itu kapan model waterfall digunakan ya. Oke. Nah, seterusnya kapan model waterfall tidak cocok untuk digunakan? Nah, yang pertama ini ingin mendapatkan keuntungan dari membeli cepat. Oh, tidak bisa. Ya, untungnya lambat karena emang dia prosesnya agak lama, tidak begitu cepat. Terus
benar-benar kurang memahami nilai dan definisi dari apa yang sedang dibangun. Jangan, ya. Nah, terus memiliki proyek yang rumit. Artinya gini ya, nanti suatu saat misalkan di depannya atau ke depannya itu ada mau perubahan atau penambahan, nah ini lebih baik dihindari model ini ya, karena itu tidak bisa dirubah-rubah. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sekilas model waterfall ya. Nanti mungkin ada di Google Classroom kalau ada yang mau bertanya atau di WhatsApp grup ya. Oke, saya izinkan di situ. Cukup sampai di sini mata kuliah kita tentang model waterfall. Minggu kedua kita minggu depan minggu 3 ya. Kita ketemu minggu depan lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam dan salam budi luhur. Dadah.